Halo guys, ketemu lagi tentu dengan Jack Volta ini. Saya akan ngetes bahwa ini bocor kondensor atau tidak. Kulkas Polytron tidak dingin, evap ini suaranya ini kemerucuk lagi. Tidak ada dingin. Anda saksikan proses dari awal bahwa ini cara cek cepat, kemudian langsung ditanganin secara cepat. Oke, saya cabut dan saya akan potong ini. Oke, caranya saya potong tetap saja di ujung filter, maju 2 cm ke kapiler. Kalau ini freon putih di tangan, berarti ini masih banyak freon. Ini tidak sama sekali, hanya angin ini. Jadi kalau kasus seperti ini, saya sudah pastikan ini bocor kondensor guys. Jadi kalau mengalami kasus seperti ini, potongan pertama Anda perhatikan apakah ini putih di tangan, freon atau tidak. Kalau tidak sama sekali, ini hanya angin. Jadi isinya di seluruh pipa dan kompresor ini hanya angin. Dan harus dicabut ini. Posisi motongnya harus dicabut supaya ketahuan pasti nih isinya apa, kemudian tekanannya kira-kira sampai putih atau tidak, keluar freon atau tidak, dan bau oli atau tidak. Ini saya pastikan semuanya. Jadi ini saya pastikan ini bocor kondensor ini kalau kasusnya seperti ini ya. Anda saksikan caranya pasang kondensor cepat, kemudian langsung isi freon, kemudian langsung jadi, kemudian langsung tidak mampet, dan kemudian lagi. Jadi ini caranya Anda saksikan ini dari awal. Oke. Seperti biasa, langkah pertama seperti ini. Oke. Sudah. Jadi cepat dari awal ini ketemu penyakitnya. Pasti ini bukan mampet, intinya seperti itu. Jadi kalau evap ini bunyi, pastikan bukan mampet. Ini saya sudah beliin kondensor, saya bawa, kemudian saya akan las. Bahwa saya ngelas kondensornya dulu ya di bawah. Jadi sebelum ditempel, pastikan dielas dulu ini. Jadi tingkat ngelasnya ini rendah. Ke bodi hanya 1 titik saja, sambungan kapiler, sambungan pipa pres. Ini saya menggunakan sebuah borak. Jadi kondensor saya sambung, yang masuk ke pres dengan aluminium ini saya sambung kira-kira 7 cm, 8 cm untuk masuk ke pipa kondensor yang aluminium ya. Jadi dari kondensor saya sambung kira-kira 8-7 cm dengan pipa 1/4, dan saya las dulu ini pakai borak seperti itu. Jadi ngelasnya justru sebelum ditempel ini supaya aman. Saya lagi las dan menggunakan borak. Ini juga jauh ini, makanya optimis semua. Bisa dilihat setelah dilas sambungannya, ini optimis semua karena ini jaraknya juga jauh lagi nih. Lebih dari 21 kilo ini terusan tadi. Jadi saya akan las, pastikan semua di bawah las-lasan ini rapat. Jadi seperti itu. Oke. Kalau ngelas di bawah, ini untungnya tidak ngena bodi, kemudian rapet dan tidak rapet bisa dilihat dari awal. Jadi seperti itu. Dan kalau ngelas kondensor ini dipanasin dulu sebelum dipasang sambungan. Jadi dipanasin dulu, kemudian baru masukin pipa 1/4 sambungannya. Kira-kira jadi ini lebih mudah. Jadi dipanasin pipa kondensor ini, yang mau masuk pipa 1/4 ini maksudnya supaya kotoran hilang ya. Sudah saya las
sambungan, dan ini tinggal filter ini. Saya akan pasang filter, sudah saya panasin tadi. Jadi di bawah justru nyambungnya. Jadi resikonya tidak tinggi ke bodi. Kemudian rapat tidak rapat ini gampang dibaca bahwa ini optimis atau tidak. Kira-kira seperti itu. Oke, saya kasih tetengan supaya sedikit cepat. Ini kalau kondensor ini langsung filter ini ya, tidak ada sambungan. Jadi yang ada sambungan ini yang pipa presnya tadi, saya sambung pipa 1/4. Ini juga menggunakan borak, jadi filter langsung ke kondensor ini. Anda saksikan, ntar jadi cepat ini. Begitu dilas tinggal tempel. Ini pasti harus menggunakan borak, karena ini kan kalau ini tidak nyambung. Jadi filter ini yang saya sambung langsung ke kondensor, dan harus menggunakan borak supaya cepat dan optimis, pasti rapet ini. Jadi yang dipanasin sampai merah ini pipa kondensornya, baru timpa borak, timpa lagi rata, kemudian coba tes tempel kawat las. Kalau cair lengket kira-kira ini sudah, berarti terusin larinya ke tembaga. Sudah saya las semuanya. Saya akan cek bahwa ini yang di bawah pasti benar ini, ya. Pasti rapet ini. Yang di bawah pasti rapet. Ini juga pasti rapet. Jadi seperti itu. Ini optimis semua. Jadi sebelum ditempel optimis semua. Saya akan tempel. Ini menggunakan baut Gibson ini. Saya selalu menggunakan baut Gibson, kemudian beli sekalian banyak. Dan saya akan mal dulu 1 titik. Ya. Titik tengah atas saya akan mal dulu. Ntar gampang lurusinnya. Jadi caranya seperti ini. Sudah, yang penting gantung. Kemudian bawah tinggal tembak lurusin. Oke. Kemudian baut 2 ini paling bawah, kanan kiri. Kemudian tengah. Bawah sudah, kemudian menuju ke tengah. Tengah 2 juga, kanan kiri. Kemudian atas tadi yang untuk memal cabut pindah ke kanan kiri juga, berarti 6 baut ini sudah kuat ini. Ya. Yang di atas juga kanan kiri sudah pasti rapat. Mepet ngepres. Kayak 6 baut ini. Atas 2 kanan kiri, bawah 2, tengah 2 kanan kiri, dan bawah 2 kanan kiri. Kemudian lagi ini pipa aluminium, ini saya potong dulu ini. Oke. Pipa pres aluminium saya potong dulu. Oke. Saya tekuk supaya pas dengan sambungan tar rapih. Kemudian saya akan potong ratain ini dengan cutter tadi pakai tang. Yang penting asal potong. Oke. Dan sebelum masuk sambungan mau dilas, ini panasin dulu ya aluminiumnya. Ya kotoran atau apa hilang, nggak usah dikerik, nggak usah diamplas, panasin saja dulu. Ini hilang kotorannya. Ini saya potong juga pengisian, dan saya akan hidupin.
Maksudnya ngetes bahwa ini ada semburan oli percikan atau tidak. Soalnya ciri-ciri ini lebih arahnya kebocoran pasti nih di kondensor. Oke, sudah saya colokin. Ini keluar oli nih. Jadi bau oli dan keluar oli. Jadi sini sudah pasti ini bocor kondensor ini. Makanya belum apa-apa sudah saya pastikan. Tadi potongan pertama tidak ngebul freon. Ini oli, ya. Jadi saya pastikan ini. Saya tinggal pasang pipa sambungan kondensor ini masuk ke pipa potongan aluminium dan saya akan masukin, ya. Pipa 1/4 ini sambungan tadi, kemudian sudah saya urakin dengan tang, kemudian saya akan panasin di aluminiumnya ini. Manasinya sebelum masuk atau masuk ini sama, panasin dulu ya supaya hilang kotoran, debu atau minyak atau apa. Nah ini baru disambung las, artinya ini aluminium dan tembaga ini sudahan. Jadi ini sambungan kondensor tadi tembaga. Baru saya akan las. Ini pun menggunakan borak ini ya. Ini tedengan supaya ini bodi aman ini. Makanya tingkat masang sambungan dan filter di bawah belum dipasang ini aman. Ini hanya ngelas satu titik ini, satu sambungan yang masuk ke kondensor dan entar filter. Jadi sambungannya hanya 2 titik. Otomatis tingkat kerawanannya ke bodi ini aman. Apinya ini gampang kita ngatur. Kayak saya las menggunakan borak ini, aluminium dan tembaga ini pipa pres. Ini pun harus dipastikan semua bahwa panasin dulu aluminium, kasih borak, kemudian panasin terus, kasih borak. Kalau sudah kira-kira rata borak, tempel ke aluminium si pipa kawat lasnya. Kalau cair leleh berarti tinggal terusin. Geser-geser apinya masuk ke tembaga, pasti ini geser dan rapet, dan timba kawat las sudah pasti rapet. Jadi langkahnya seperti itu. Oke. Kalau pres sudah disambung, filter tadi sudah di bawah, kemudian saya hidupin. Ini bermaksud kalau ada sumbatan di pipa pres, ini ketahuan, ini tidak keluar angin ini di filter. Ya. Ini keluar angin sehingga ini pasti ini bolong. Kemudian saya korek sambungan tadi, saya tutup filternya, ini tidak nyembur angin sehingga ini pasti rapet dan ini bolong ini pipanya dari pres sampai akhir kondensor filter. Jadi seperti ini. Saya akan potong filter aslinya dan saya akan potong kapiler lubangnya, saya lurusin masukin ke filter. Jadi ini langkahnya cepat termasuknya ini, tidak sampai hitungan jam. Saya akan masukin ke filter ya. Kapiler ini dimasukin ke filter dan saya akan lagi nyari kapiler untuk vakumnya juga ini. Dah. Ya potong kapiler, vakum, masukin ke filter. Ini las-lasannya pun kalau seperti ini tidak rawan ini ya. Ngelas kapilernya yang masuk ke filter. Jadi ini pasti semua aman semua ya. Oke. Anda bisa lihat ini. Saya akan press dulu dengan tang kapiler yang masuk. Kemudian vakum juga saya masukin. Kira-kira 10 cm saya masukin dan saya akan press pakai tang. Oke. Sudah saya press semua, kemudian saya tinggal las ini. Saya akan las dulu di sambungan kapiler yang masuk filter.
Saya pastikan ini sudah press, saya akan las. Ini tingkat keamanannya aman ini. Kalau nyambung ini tidak ke bodi ini, ya. Oke. Saya akan las. Kapilernya ini saya las. Sudah saya pastikan semuanya bolong, kemudian tidak bocor, saya sambung kapiler. Sing di sini. Karena dangdut Pak. Oke guys, sudah saya las. Kapiler dan vakum. Sudah saya las dan saya akan pastikan lagi nih bahwa las-lasan saya di vakum ini bolong, tidak sumbat ini. Saya akan pastikan ini harus dicolokin. Pipa isep tadi sudah saya potong, jadi ini ngisepnya besar, kemudian pasti keluar di vakum. Ini keluar. Jadi ini sudah pasti bolong ini. Dari kapiler vakum, kondensor, filter, dan kapiler vakum ini keluar, berarti las-lasan saya tidak rapat, tidak nutup ini. Tinggal satu titik lagi ini, yaitu pengisian. Saya akan masukin ini kapiler pengisian dan ventil, saya akan potong supaya bolong dan saya akan masukin ke pengisian. Sudah dipotong pengisian, tentu saya cabut ya, masukin. Tinggal satu titik lagi pengelasan yang termasuk besar, yaitu di pengisian. Ini saya keluarin debu-debu las dulu, saya cabut, kemudian saya akan las pengisian. Saya press dulu pakai tang, dan ini ujung isep ini harus ke bawah nekuknya supaya las-lasan ini tidak masuk ini. Saya press dengan tang, kapiler yang masuk pengisian. Oke, sudah. Dan saya akan las. Saya akan las pengisian ini. Satu titik ini menentukan bahwa las-lasan semuanya beres. Tinggal vakum ini yang las-lasan ringan. Las pengisian ini. Oke, jadi ini las pengisian. Kalau kira-kira sudah leleh, cair ke kiri, ke pipa besarnya kompresor sudah pasti rapat, dan ini saya akan tes lagi. Tesnya ini dicolokin, kemudian ditutup vakum. Ya, press sudah, filternya sudah, kapiler sudah, vakum sudah, pengisian sudah. Saya tes vakum ini. Artinya kalau las-lasan tadi barusan ini ada bocor atau tidak, mudah. Saya tutup, ventilasi, dan saya kasih korek. Kalau ngisep ini nggak bener, ini bocor, kemudian vakum semakin habis, ini berarti benar. Sudah semua ini, tinggal vakum. Sambil freon dulu ini manifold. Saya isi metil dulu ini, kira-kira 2 tutup dari pengisian ini, supaya lari ke kondensor, kemudian nyemprot di kapiler yang masuk evap. Saya masukin 2 tutup metil ini. Saya pastikan ini tidak mampet. Sudah, saya tutup lepas dan saya tinggal pasang selang untuk divakum. Oke, nyedot sudah, buka tutup. Saya akan pasang selang untuk vakum. Kan mudah, cepat nih. Nah, ini
Ini saya pasang selang manifolnya, pengisian sudah saya pasang. Oke. Saya lagi ambil freon dulu. Nah, ini sudah saya ambil freon, kemudian saya pasang selangnya. Jadi yang manifold ditutup. Jadi yang vakum tadi ini dari tutupan manifold ke pipa ini sudah saya ambil vakum. Tinggal diselang saja, dan saya akan buka freon, tutup, dan vakum. Saya tes ini semakin habis. Kalau melambat saya dorong dengan sebuah freon. Jadi seperti itu, cepat. Saya korek bahwa apinya masih besar atau tidak. Saya rapihin pipanya, pengisian supaya tidak keluar. Vakum. Saya cek lagi masih besar atau tidak anginnya dengan korek. Saya cek lagi dengan korek. Kalau sudah melemah sekali, saya buka dengan tendangan angin freon ini. Jadi supaya menghabiskan vakum. Saya buka freon tapi saya tutup lagi. Angin keluar dari vakum freon. Oke. Keluar besar, kalau sedikit melambat langsung ditutup dan las. Jadi cepat. Oke. Saya buka freon ini. Buka freon. Kemudian tutup lagi. Seperti itu langkahnya. Bersih jadi ya di pipanya. Keluar freon dari pipa vakum. Oke. Ini freon, dan saya akan tutup kalau sudah melambat ini. Dan salas. Saya tutup vakum. Ini sudah bisa dipastikan semuanya, las-lasannya rapet, kemudian vakum ya habis, tidak ada kebocoran di pemipahan. Jadi saya sampai vakum ini aman. Sudah bisa dipastikan, sudah salas vakum, nunggu dingin sebentar, saya buka freon ini. Saya biarin dulu ini. Isi freon ini cepat sebenarnya. Karena paling sering isi freon ini yang saya ambil lebih banyak ini dari awal. Supaya ngisi freon sih gampang. Oke, sudah saya isi freon ini, tekanan ini 18 di meter gas, jadi ini bisa 14-15 ini. Intinya saya patokannya di icing juga. Ya, saya buang ini, saya kurangin, dan saya pegang filter. Isi freon ini tambah kurang aman. Tukang kulkas ini menggunakan teknik seperti ini supaya ini bisa kira-kira. Jadi bukan buangin freon, ini juga untuk pelajaran pribadi nih, supaya lebih mudah menganalisa evap ini icingnya seperti apa. Saya pegang filter ini.
Kalau pegang filter, posisi dibuka, buang freon sedikit, ini semakin anget. Sirkulasi juga semakin lancar, tandanya ini getaran di kapiler ini berjalan ini lancar keluar ke evap. Saya tes tutup, tekanan berapa ini, sudah berkurang banyak atau tidak. Saya kurangi lagi, saya pegang filter, hangatnya seperti apa. Oke, hangatnya filter saya bisa kira-kira evap ini seperti apa, bahkan tekanan ini berarti berkurang atau tidak. Saya akan lihat di evap ini sudah memenuhi syarat ini filter hangat. Oke, evap sudah dingin, jadi ini evap sudah pasti lancar, tidak ada mampet. Ini tidak memakai mic karena habis baterainya, sudah pasti ini maksimal dinginnya. Jadi tinggal gampang, kurang tambah freon sih gampang, tidak rumit. Ini adalah sebuah teknik. 10U ini saya gunakan, ya, kondensornya ini 10U. Ini kompresor seperti ini, ya, saya pegang filter hangat Polytron yang seperti ini. 10U ini saya menggunakan, tekanan ini kira-kira sekitar, aslinya ini 14 ini di meter gas saya kan vakumnya tidak turun walaupun habis, jadi error. Jadi ini bisa dipastikan sebenarnya ini di bawah 16 ini, walaupun hitungannya 18 misalkan di jarum. Jadi saya patokan di evap ini tidak rumit, walaupun patokannya apa-apanya. Kulkas ini dingin kemudian cabut, startnya gampang, aman, esingnya bagus. Ngapain bikin pusing-pusing, percuma pusing-pusing juga hasil sama, ya. Oke, seperti ini isi freon. Saya akan tutup di pengisian. Saya akan tutup. Oke, saya las pengisian, saya tutup dan saya akan las dari atas supaya cair turun ke bawah, jangan pas yang ditekan tang. Jadi sudah pasti rapat ini. Seperti itu ngerjain kulkas, cepat, tidak banyak gaya. Banyak gaya juga hasilnya sama, nah percuma. Kan seperti itu. Jadi ini cuma kalau kebanyakan gaya hasilnya sama. Oke, seperti ini langkah cepat pasang kondensor dan isi freon dari awal. Jadi langkahnya cepat, gampang, mudah, dan pasti semua. 10U ini kondensor Polytron seperti ini. Saya akan tes lagi di dalam. Luar biasa ini. Sudah pasti ini maksimal ini. Tidak main-main ini. Langkah seperti ini. Jadi seperti ini langkahnya. Cara isi freon dan pasang kondensor cepat dan mudah. Kemudian pasti ini. Oke, satu sebentar ini termostat.